Oke, teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali di Budaya Komputer. Kali ini kita akan membahas tentang layout di dalam Flutter, teman-teman. Oke, untuk menambah atau sebagai referensi, teman-teman bisa juga membaca uh, dokumen dari Flutter, bagaimana menginstalkan Flutter dari awal sampai selesai, dan uh, apa saja yang dibutuhkan untuk sebuah framework Flutter ini, teman-teman ya. Nah, di sini ada dokumen Flutter, teman-teman, yang bisa digunakan sebagai referensi. Bagaimana memulainya, menginstal, lalu men-set, dan test drive. Di sini ada semuanya ya, teman-teman. Lalu kita bisa gunakan ini sebagai dasar-dasar yang bermanfaat untuk kita memulai melakukan pemrograman dengan menggunakan framework Flutter ya, teman-teman. Apa saja yang dibutuhkan? Ya, nanti di sini akan diperlihatkan ya, teman-teman. Kalau teman-teman mulai dari get start ini, nanti akan diperlihatkan apa saja yang dibutuhkan. Mulai dari kita menginstal di Windows, misalnya saya menggunakan Windows, lalu kita memulai dengan mendownload yang namanya Flutter untuk Windows. Lalu setelah itu update pathnya, teman-teman, kita mengatur pathnya dan menjalankan Flutter Doctor. Nah, teman-teman, yang kita bahas sekarang, kita akan masuk ke dalam uh, layout dari Flutter itu sendiri, karena di sini kalau menginstal saja itu tidak sulit gitu ya, tidak ada masalah. Tapi ketika masuk membuat aplikasinya itu yang banyak bermasalah, terutama di sini tidak mengenal yang namanya uh, apa desain ya, desain seperti kita membuat form ya, menarik dari komponen ke form seperti template seperti itu ya, teman-teman ya. Nggak ada begituan. Kita mendesain semuanya manual. Kita mendesainnya manual, teman-teman. Nah, konsepnya yang dibuat di dalam layout dalam Flutter ini adalah seperti ini, teman-teman ya. Ini adalah diagram dari widget tree. Jadi widget tree itu, teman-teman, bisa kita anggap sebagai uh, semua sumber daya yang digunakan untuk membangun sebuah aplikasi. Jadi susunannya seperti ini. Ada kontainer, ada kontrol. Gitu ya, teman-teman ya. Ada kontainer. Jadi kontainer itu bagian yang paling besar, lalu di dalam bagian yang paling besar itu kita masukkan bagian yang kecil. Ya, seperti itu, teman-teman, konsepnya. Nah, dalam menyusun itu yang banyak bermasalah sekarang, teman, yang harus kita pahami. Kapan penggunaannya kontainer, bagaimana kita menggunakan row, bagaimana kita menggunakan kolom, lalu kita teks, image, dan masih banyak lagi yang lain. Tombol-tombol, nah itu perlu kita pahami dasarnya, teman-teman ya. Oke, kalau menurut ini, maka kita uh, menjalankan Visual Studio Code-nya dulu ya, teman-teman ya. Kita jalankan Visual Studio Code-nya. Pertama sekali kita akan diperlihatkan dengan file main ya, teman-teman. File main seperti ini. Hello world ya. Nah, kalau teman-teman ingin membuat sebuah project yang baru, tinggal ditekan F1 ya, teman-teman ya, tekan F1, lalu kita pilih new project ya, teman-teman ya. Lalu kita buat project yang baru yang masih kosong gitu ya, empty. Lalu kita letakkan posisinya di mana akan kita letakkan project yang kita buat ini. Sekarang kita tentukan posisi project yang akan kita buat. Foldernya saya menggunakan Flutter, lalu saya select, dan setelah itu saya membuat sini pro latihan
Flutter. Saya enter. Oke, kita tunggu teman-teman, akan dibuat project. Jadi Android Studio akan membuat project. Nah, seperti ini dia ya teman-teman ya, tampilannya. Ini kalau kita jalankan ya, sementara seperti ini, kita jalankan start debugging atau tekan F5. Oke teman-teman, sudah selesai. Hasilnya seperti ini. Hello world, teman-teman. Ini hello world. Ini tadi emulatornya menggunakan Windows ya teman-teman. Nah, bisa kita pilih emulatornya ya teman-teman. Kita pilih dari sini ya. Di baris statusnya ini ada emulator. Nah, ada Windows, lalu ada Chrome, ada Edge, ada mobile emulator ya. Jadi ini adalah emulator yang ada di dalam Android Studio yang saya instalkan. Oke, supaya tidak lama ya teman-teman, saya menggunakan ini aja, Windows ini. Oke teman-teman, kita buat sebuah file baru dari sini. Namanya kita tulis latihan 1 dart. Seperti ini ya. Oke, langsung saja kita buat import materialnya, material dat, lalu main parameternya ini kita hapus dan kita run app-nya latihan 1 seperti ini. Nah, kita bikin kelasnya, kelas latihan 1 Latin 1, latihan 1, latihan 1, extend stateless widget ya, stateless widget. Oke, di sini kita siapkan namanya konteksnya ya teman-teman. Konteks ini nanti akan digunakan sebagai perwakilan dari latihan 1 ini teman-teman. Kalau kita anggap sebagai form, nah, konteks ini mewakili latihan 1 ini. Lalu kita siapkan materialnya, material app teman-teman ya, seperti ini. Lalu kita buat home dan scaffold ini sebagai bagian dari yang tidak bisa dilepaskan dari sebuah desain tampilan di dalam Flutter ya teman-teman ya. Scaffold itu adalah bagian penting dari desain tampilan ya. Kalau kita mau bikin tampilan ya harus ada di dalam scaffolding. Oke, sekarang kita buat judulnya dulu, abbarnya teman-teman. Abbarnya kita bikin title teks ya, kita tuliskan latihan layout teman-teman, latihan layout. Ini ini kurang titik koma apa titik koma ya, unused dart convert, mana maksudnya? Oh, ini udah dipakai. Oke, teman-teman, tampilannya seperti apa? Kita jalankan, klik kanan lalu start debugging. Kita menggunakan
Windows ya. Jadi Windows sebagai destinasinya atau emulatornya teman-teman, supaya lebih cepat kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, hari ini di sini ya, kesempatan ini kita akan membahas tampilan di dalam uh, Flutter ya teman-teman, karena semuanya kita desain manual ya dengan menggunakan codingan tanpa ada grafik teman-teman ya. Kita mendesain di sini, kita tunggu sampai tampilannya berhasil dengan akbar itu adalah fungsi yang kita gunakan untuk menampilkan baris status atas gitu ya teman-teman, baris bar di atas. Oke, seperti itu kita lihat hasilnya. Nah, ini hello world yang tadi ini sudah muncul latihan, tapi kok tidak ada muncul apa-apa. Title, lalu hello world lagi, salah ini masih aneh. Kita hapus dulu ini, bukan ini. Kita jalankan ulang. Start debugging. Oke, tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah bar yang kita buat barusan seperti ini. Lalu kita akan membuat konten tampilan di sini. Misalnya penggunaan ini dulu, counter teman-teman. Ya, kita sesuaikan dengan ini ya. Penggunaannya nanti kita bisa bolak-balik. Kita tutup. Lalu di bawah bar ini kita bisa buat body. Lalu dalam body inilah kita letakkan yang namanya container dan kontrolnya ya teman-teman ya. Container, kita buat container sini seperti ini. Lalu di dalam kontainer itu sebelum kita memasukkan objek kontrol ke dalamnya, kita butuh yang namanya child. Nah, di dalam child inilah kita letakkan objek kontrolnya. Objek kontrolnya teman-teman misalnya menampilkan teks, kita menggunakan teks seperti ini. Lalu kita tampilkan latihan layout Flutter. Oke, begini ya teman-teman ya. Nah, hasilnya seperti apa? Nanti kita lihat seperti ini, latihan layout Flutter. Kalau misalkan ini mau dibesarkan, maka membesarkannya di dalam teks ini teman-teman. Sini di koma, lalu kita menggunakan style. Style ini parameternya yang berikutnya. Lalu di dalam style kita masukkan text style teman-teman. Nah, dalam text style inilah kita letakkan apa saja yang bisa digunakan, bisa memanfaatkan control space teman-teman. Nih, control space yang digunakan untuk teks itu biasanya ya font size yang umum ya. Kita buat misalnya 20. Ini teman-teman lihat hasilnya ketika kita simpan, maka font size-nya sudah berubah. Kalau mau ingin agak besar, teman-teman bisa menggunakan 25. Simpan aja, jangan di run lagi, otomatis dia akan berubah. Ini teman-teman ya. Nah, itu kontainer. Tadi kalau dilihat dari sini teman-teman, kontainer di dalamnya ada row. Bisa nggak dalam kontainer ada row? Bisa, sangat bisa banget. Tapi dia harus diletakkan di sini teman-teman. Ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus nih, teks ini kita hapus. Ini teksnya sampai kemana? Teksnya itu sampai di sini aja. Ini ya teman-teman, hapus. Oke. Teksnya kita hapus. Lalu setelah kita hapus teksnya teman-teman, nih, ini stylenya yang kita hapus, ini teksnya ini yang kita hapus, teksnya ke sini teman-teman. Nah, di dalamnya kan kita harus tetap menggunakan, kalau ini dihapus teman-teman, perhatikan, ini perhatikan, saya tidak bisa menggunakan children, tidak bisa. Di sini hanya ada satu, jadi hanya ada satu child. Artinya, kalau kita menambah
mau menambah uh, tampilan uh, teks, misalnya mulai dari nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan seterusnya, itu tidak bisa menggunakan kontainer, karena kontainer itu hanya ada satu child seperti ini, teman-teman. Nanti kita menggunakan, setelah kita menggunakan rows seperti ini rows ya, kita buat sini. Kita buat rows misalnya, teman-teman. Nih, rows. Baru kita bisa menggunakan itu. Nah, rows itu di dalamnya terdapat apa? Kita lihat. Nah, children, teman-teman. Ini baru bisa. Nah, hanya kalau rows ini, teman-teman, dia kan modelnya kan baris. Nah, coba kita lihat hasilnya ya. Nih, saya klik. Nanti seperti apa. Nah, kita buat teks. Ini kita buat teks ya. Teks, lalu kita bikin sini teks 1. Teks 1. Kalau mau buat lagi, teman-teman, bisa lagi. Karena ini sudah merupakan apa? Sudah merupakan children. Jadi di dalam children ini bisa banyak yang namanya objek kontrol. Ini teks 2. Mau tambah lagi? Sudah bikin lagi teks. Ini teks 3. Teks 3. Bisa, teman-teman, kalau seperti ini. Ini kita jalankan, hasilnya seperti apa, kita lihat nih. Karena dia rows, dia ke kanan ya, teman-teman. Ini teks 1, teks 2. Nah, lalu apa bedanya dengan child? Apa bedanya dengan kolom? Kalau kolom dia ke bawah. Nah, misalnya seperti ini, teman-teman. Di dalam ini, nah kita bikin lagi. Di dalam rows ini rows sekarang ya, ada children. Di dalam children ini, teman-teman. Nah, ini kita letakkan. Di sini kita letakkan misalnya ada kolom. Ini ya, teman-teman. Kolom. Nih. Nah, kolom bedanya nanti akan teman-teman lihat hasilnya. Di dalam kolom ini ya, tanda petik 1 ya. Nih, di sini. Ini petik 1. Ya, terus di sini, teman-teman, kita butuh yang namanya children lagi. Loh, ini perbedaannya yang teman-teman harus tahu antara container, rows, dan kolom. Nah, misalnya ini daripada saya nulis ulang teks-teks seperti ini, bisa saya copy yang di atas. Nih, saya buat ini teks 1 kolom. Nah, oke, saya copy aja nih. Nih, bisa ini saya copy sampai ke sini. Dari sini ke sini ya, saya copy supaya tidak nulis lagi gitu loh. Koma, lalu saya kopikan di sini. Ini teks 2. Lalu saya copy lagi di bawah. Satu lagi, ini teks 3. Oke. Nah, teman-teman, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini perbedaannya. Ini dia perbedaannya, teman-teman. Ini yang container, ini yang row, ini yang kolom. Nih, teman-teman, hasilnya seperti ini. Ini yang kolom tadi. Ini yang rows, ini yang ini, teman-teman. Loh, kenapa kok jadi ini yang rows-nya di atas, di bawah? Sebenarnya rows ini kan penampungan nih, penampang yang paling besar dari children, teman-teman. Nih, tar. Nih. Penampang yang paling besar itu adalah rows, teman-teman. Maka ketika ada kolom di sini ya, teman-teman, ketika ada kolom di sini, maka kolom ini akan diletakkan di atas. Lalu nanti kalau kita pengen letakkan di bawah, kita nanti buat cara yang lain, gitu ya, teman-teman ya. Kalau dibuat seperti ini bagaimana? Apakah bisa? Misalnya nih, ini kan ada rows ini, rows di dalam kolom di dalam rows. Bisa enggak kalau kita buat seperti ini? Ini kan di dalamnya ada lagi, kita buat koma, di dalamnya kita buat rows. Bisa enggak? Bisa. Nah, kita bikin rows di sini. Nah, ini jadi rame toh. Rows, lalu dalam rows ini kita bikin children. Nah, kita letakkan di sini apa? Teks. Ya, seperti biasa. Hasilnya seperti apa ini? Rows dalam
kolom. Ini kita lihat hasilnya seperti apa. Mana rows dalam kolom, teman-teman ya. Jadi kalau ada satu lagi, dia akan horizontal ya teman-teman, karena dia adalah rows, baris. Nih, dalam kolom 2. Nah, kita jalankan. Kita lihat hasilnya, ini dia ya teman-teman. Oke, nah sekarang dipahami dulu ini teman-teman. Konsep ini, container, rows, kolom seperti ini memang ketika kita implementasikan ya, kadang tidak mudah ya teman-teman ya, kadang tidak mudah. Kalau ini tidak dipahami, konsep awal ini tidak dipahami, itu memang tidak mudah. Oke. Oh, ada yang bingung, sebentar. Ini misalnya, ini saya ulang lagi begini. Kalau ini diganti, misalnya begini ya teman-teman ya. Saya ulangi dari kontainer. Oke, dari kontainer, bingung. Masalahnya bingung, dari kontainer kita hapus sampai ke sini. Nih. Nah, tadi teman-teman ya, di dalam kontainer kita bisa meletakkan apa tadi? Di dalam kontainer kita bisa meletakkan ini. Nah, balik kontainer rows, kolom. Nah, sekarang kita awali dari kolom bagaimana? Oh, bisa, tapi harus dimulai dari children. Di dalam child inilah kita meletakkan itu tadi. Kalau langsung ditulis bisa enggak, Pak? Enggak bisa. Ditulis misalnya rows, kolom itu enggak bisa. Rows enggak bisa. Ini dianggap bukan uh, bukan posisinya, ya. Jadi bukan posisinya di sini, ya teman-teman. Nanti memaksakan di posisi itu ada lagi caranya. Tapi kita belajar dari hal yang sederhana dulu, yang sesuai dengan petunjuk dari apa yang ada di sini. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kita lihat di sini ada layout widget. How do you lay out a single widget in Flutter? Bagaimana kita membuat tampilan dengan satu atau single komponen ya di dalam Flutter. Coba saya terjemahkan apa sih bahasa Indonesianya. How do you lay out? Terjemahannya tidak melaku. Wes, itu aja dulu ya. Jadi kalau kita mau membuat ya teman-teman seperti ini ya, untuk contoh create a text widget, kita membuat komponen teks ya seperti ini. Kalau ingin membuat an image atau gambar, kita membuat seperti ini teman-teman. Kalau ingin icon ya kita buat seperti ini. Tapi ini begini-begini doang ya, posisinya di mana? Penempatannya itu tidak mudah. Ketika dipraktekkan itu tidak seperti ya seperti ini. Maka pemahaman dasar ini harus ada dulu teman-teman. Ada container, harus ada child. Di dalam child ini baru kita letakkan yang namanya rows atau kolom. Misalnya kita bikin kolom. Nah, kolom gini. Nah, ini baru kolom. Lalu di dalam kolom kita harus meletakkan yang namanya children. Nah, kenapa loh? Apa bedanya child dengan children? Kalau child itu hanya ada satu. Hanya ada satu yang namanya objek kontrol yang bisa dimasukin. Tapi children itu ada boleh lebih dari satu atau banyak objek kontrol yang dimasukkan. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Ini contohnya ya, itu perbedaannya. Di sini saya bisa meletakkan teks beberapa kali. Teks satu, nih. Lalu saya koma di sini, teks lagi. Itu oke. Saya buat begini. Oke, teman-teman. Oke, pahami dulu ini. Nah, coba sekarang kita buat di sini. Ya, di dalam child ini tadi kan ada kolom. Nih, sini kolom ini kita hapus. Kolom ini kita hapus. Jebret. Bisa enggak kita bikin teks di sini? Bisa, tapi hanya ada satu teks, teman-teman. Teks. Nah, bisa kita buat teks di sini.
Tapi hanya sekali ini saja teksnya. Koma, saya bikin teks lagi, ini sudah masalah karena nggak boleh lagi teman-teman. Nih, dia sudah nggak boleh too many positional argument. Pahami ya? Itu bedanya child dengan children. Jadi posisi-posisi ini memang harus dimengerti. Lalu loh, saya mau tuliskan di bawahnya gimana Pak? Penampangnya yang harus, wadahnya yang harus diganti. Kita membuat di sini kolom. Nah, dengan kolom, ya, dengan kolom kita bisa meletakkan yang namanya children. Children itu mau bikin teks, ya teman-teman, teks. Nih seperti ini. Ini saya buat data atau teks 1, data 1, koma, teks lagi. It's okay. Nah, data 2, koma lagi, oh sini, koma lagi, teks, nih, data 3 misalnya, seperti ini. Jalan teman-teman nih. Hasilnya seperti apa ya? Hasilnya seperti ini. Nih. Ini data 1 ya. Nih, jalan. Nih dia. Paham ya? Paham perbedaannya. Pak, loh, kalau saya bikin di bawahnya rows bagaimana? Ya, bisa. Letakkan di dalam ini. Nggak boleh di sini di luar. Oh, di dalam kontainer dibikin rows. Ini nggak boleh. Rows nggak bisa, teman-teman. Ya, karena dia harus ditempatkan pada wadah yang disiapkan. Nggak boleh ditempatkan, teman-teman, kita menyiapkan keranjang, ya harus dimasukkan ke dalam keranjang. Di luar keranjang udah dianggap bukan isinya. Dan itu salah. Di dalam kolom, nah di dalam kolom ini ada children, teman-teman. Lalu di dalam children inilah kita masukkan itu yang namanya apa? Yang namanya rows, teman-teman. Nah, ini baru mau. Nah, lalu di dalam rows apa? Ada children lagi. Ini. Lalu di sini kita letakkan teksnya. Nih. Rows 1. Mau bikin lagi? Boleh. Rows. Nih. Teks. Kok rows? Teks toh. Teks. Ini rows 2. Lalu teks lagi. Rows 3. Oke, kita jalankan expected-nya titik koma. Oh, bukan di sini permasalahannya, di sini yang harus ada. Oke, teman-teman perhatikan juga ini persoalan problem ini adalah penting. Jangan harap dia ditampilkan di proses kalau masih ada kesalahan. Kita lihat. Nah, ini yang kolom, ini yang rows. Oke, pahami dulu perlahan-lahan. Kalau enggak, di komentar yang kencang. Oke? Oke ya. Sekarang kita lanjutkan, teman-teman. Udah paham dulu ya ini ya. Gambaran yang sederhana ini saya berharap teman-teman sudah ada paham lah dikit ya. Ini di dalam ini harusnya tertata secara otomatis. Ini kok enggak tertata secara otomatis. Di dalam kontainer itu ada child, di dalam kolom, lalu di dalam child kita letakkan kolom, lalu di dalam kolom ini kita letakkan children. Buat seperti ini. Nah, lalu di dalam children itu kita letakkan rows. Nah, tolong pemahaman ini ya. Loh Pak, setelah itu misalnya di bawahnya lagi gimana Pak? Ya, bisa, sangat bisa banget. Ya. Sangat boleh sekali. Kita mulai dari sini kontainer yang ada ini teman-teman. Ini kontainer ini. Ya. Ini kontainernya mana? Ini dia posisinya ya. Nih. Kontainer dia di dalam. Ini kan kolom. Nggak boleh di luar. Oh Pak, saya mau bikin di sini. Misalnya ada yang begitu kemarin di kelas ada yang buat begini. Pak,
Kenapa saya tulis di sini? Tidak bisa. Saya menuliskan di sini Pak row, tidak bisa. Saya menuliskan kolom yang baru, tidak bisa. Saya bikin teks, apalagi tidak bisa. Loh kok nggak bisa? Iya, karena harus di dalam child ini. Lalu kalau mau terus di bawahnya, ngikutin kolom ini. Kolom ini di mana posisinya? Ini di atas kolomnya, maka di dalam kolom dimasukkan. Lalu di dalam kolom itu kan ada apa? Ada children, maka dimasukkan di dalam children. Di dalam kolom Pak, saya tulis di sini ya Pak, boleh enggak? Enggak bisa. Dia harus ada di dalam children ini, maka peletakannya ada di sini teman-teman. Mau bikin apa lagi? Setelah rows, saya bikin kolom lagi. Monggo, nih baru bisa. Nih. Nah, di dalamnya saya mau bikin teks Pak, monggo pakai children. Lalu tulis lagi teks di sini. Oke, no problem. Nah, data 1 saya tulis di sini ya. Ini kolom 3. Kolom 31. Oke, teks lagi. Nih, kolom 32. Oke, 2 ini aja dulu. Karena ini ada expected, teman-teman perhatikan ini expectednya di mana? Di sini berarti ini. Karena di bawah kan baru kita buat yang baru, maka ini harus dikasih koma. Ya itu juga harus dipahami ya teman-teman ya. Harus dipahami, teman-teman lihat ini hasilnya seperti apa. Ini adalah kolom yang ini tadi kolom pertama rows, lalu kolom. Lalu baru membuat seperti ini teman-teman sudah terlihat ngos-ngosan. Ngos-ngosannya bukan ngos-ngosan apa napasnya, tapi melihatnya yang ngos-ngosan ya, seperti ini ya. Ada children child. Tapi kalau teman-teman sudah tahu konsepnya, ini akan mudah, lebih mudah. Saya mau nambahkan di bawah Pak, ada kontainer lagi, no problem. Tapi dia harus ada di dalam ini teman-teman. Mau bikin kontainer, dibikin kontainer di sini. Nih. Nah, dengan catatan kalau kita menambah di bawah berarti ini harus ada koma dong. Nah, kalau enggak dia salah. Lalu dalam kontainer kita bikin apa? Ada child teman-teman, seperti yang di atas. Lalu setelah child ini apa? Apa mau diletakkan di sini, teman-teman? Apa yang mau kita letakkan? Kita mau nulis teks di sini. Ya, teks. Nih. Teks. Lalu kita tuliskan ini adalah data dalam kontainer. Nah, kontainer teman-teman, ini teman-teman saya simpan ya. Kontainer ini bisa diatur yang namanya height-nya. Nah, height-nya bisa kita atur. Misalnya height-nya 200. Lalu width-nya kita bikin 400. Warnanya juga bisa kita atur. Color, teman-teman. Lalu C untuk mengatur huruf C besar ya untuk colornya seperti ini. Colors, kita bikin misalnya warnanya blue. Nih, oke jalankan. Nah, hasilnya seperti apa kita lihat. Nah, begini dia teman-teman hasilnya. Ini ya, tuh. Ada di dalam kontainer tadi. Ini. Oke. Ini memang harus dipahami dulu nih. Kalau ini tidak dipahami, ya pusing sendiri. Bingung sendiri dan pusing sendiri. Dan ya, rutine komputernya dijotosi ya. Piye iki kok ndak jelas. Hanya masalah layout tok ya. Ya teman-teman ya. Oke, silakan diperhatikan dengan baik ini dengan cara seksama ya teman-teman ya. Oke, kira-kira bagaimana? Leres? Nah, sampai situ dulu ya. Leres ya. Oke. Oke, awas jangan sampai ada yang ngamuk.